Halo, salam ngompol. Ketemu lagi dengan Om Begawan dalam ngompol. Nah, masalah ngompol ini, bicara ngompol ini saya ngucapin terima kasih untuk masukannya dari Mas Endi Mardianto. Ya, terima kasih Mas Endi. Yang mengatakan bahwa kalau ngompol itu jangan ngopini politik, tapi ngobrolin politik. Oh, boleh, enggak apa-apa, bebas. Ngopi politik juga enggak apa-apa supaya lebih gampang diterima oleh pemirsa. Terima kasih Mas Edik. Nah, ini saya juga mau membicarakan sesuatu yang bersih kesinambungan. Masalah kesambet. Bicara soal kesambet, ini kok ya jadi bener-bener tren ya sekarang ini. Ini Mas Begawan, ini Om Begawan ini juga kelihatannya juga lagi kesambet ini. Banyak hal dilakukan orang kayak kita ini, ya wujud kesambet kayak gini ini. Ya, misalnya mainan TikTok itu kesambet juga ini. Ketua partai pada jago bakal capres atau cawapres itu bagian dari kesambet itu. Main lato-lato, nah, itu kan karena ya kesambet itu. Ketempelan yang dilakukan orang lain. Wah, ini kesambet ini wis pokoknya ngetren ini. Nah, ini ada berita panas. Panas ini, anget ini. Yang meski tidak panas sekali, tapi masih kemebul. Oh, kayak nasi baru keluar dari magic jar itu, kebul-kebul. Baru mentas ini. Masih mengeluarkan uap karena panasnya itu. Ini masalah Mas Kaisang dikabarkan bakal terjun ke politik. Woi, ini berita mengejutkan lah. Gimana? Lah, Jek panas loh ini. Mas Kaisang ini dikabarkan bakal terjun ke politik mengikuti jejak bapake, mengikuti jejak emasnya dan iparnya yang di Medan sana. Ini juga bisa disebut kesambet loh ini. Wah, Mas Kaisang juga kesambet. Tiba-tiba pengen masuk ke kancah politik nih lah. Nah, karena tadinya kan bilang tidak minat terjun ke politik, seorang minat, duitnya renek itu katanya Mas Kaisang ini. Nah, sekarang jadi kemecer itu begitu tahu 2024 besok mau ada pemilu. Minat Mas Kaisang terjun ke politik disampaikan kepada kakaknya, pada Mas Gibran itu, dan juga kepada para wartawan. Kata Mas Gibran, Mas Kaisang itu tiba-tiba saja bicara kalau tertarik politik gitu loh. Malah kaget itu. Mas Gibran sama bapaknya kaget ini. Wah, omongannya itu disampaikan saat Mas Gibran dan Mas Kaisang dan Pak Jokowi sedang berada di ruang makan keluarga. Lagi makan bareng itu satu keluarga. Baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran kaget loh mendengar penuturan Mas Kaisang loh. Wah, tiba-tiba loh pengen masuk politik ini opo ini, kesambet ini cocok ini. Nah, bagaimana soal rencana Mas Kaisang yang akan terjun ke politik? Nah, partai apa saja yang kemecer tuh pengen banget atau kesengsem atau tertarik gitu, kemecer itu sangat berminat itu untuk menggait Mas Kaisang itu siapa saja. Nah, maka ikuti aja ngobrolin politik ini atau ngopini politik ini tentang kesambetnya Mas Kaisang saat ini juga. Kemarin kita bicara kesambet yang negatif. Wah, kesambet itu masalah Fir'aun gitu. Welek tok isinya ini. Nah, kesambetnya Mas Kaisang ini kesambet yang positif, yang baik ini. Tidak tahu ini jin mana ini yang baik ini, yang bisa membuat kesambet Mas Kaisang itu dari mana saya nggak tahu ini. Nah, keinginan mulia ini karena pengen terjun ke politik. Ini niat baik ini untuk Mas Kaisang, ini niat baik ini. Kata Mas Gibran, Mas Kaisang pengen berkontribusi dalam membangun daerahnya. Nah, ini ya kota Surakarta sana ini tentunya. Wah, kalau bener ini ya, yang diuntungkan ya masyarakat Solo. Nah, gimana tidak diuntungkan? Nah, masa jabatannya Mas Gibran itu kan masih sampai 2024. Nah, itu masih punya kesempatan satu periode loh ini.
bisa mencalonkan untuk yang kedua kali loh ini. Lah paling tidak sampai 2024 lah. Kalau hanya satu periode, sudah ada Mas Kaisang yang berniat ikut membangun Solo. Wah, ini penerusnya gitu loh. Nah, ini bisa jadi Mas Gibran 2024 pindah ke Jawa Tengah loh, atau DKI sana loh lah. Nah, Mas Kaisang mencalonkan diri di Solo. Ini bakal yahut ini, bakal menarik ini, berita ini bakal menjadi omongan banyak masyarakat ini. Nah, bahkan begitu Mas Kaisang terlontar, langsung saja beberapa partai mengincar putra bungsu Pak Jokowi ini untuk bergabung. Wah, ini ada Golkar, ada PAN yang gercep itu menawarkan masuk ke sana. Ya tentunya bukan hanya Golkar dan PAN, ini mesti partai-partai lain ya mesti do kemecer ini, do pengen meraih Mas Kaisang untuk bergabung ke partainya. Nah, salah satu ketua DPP Golkar, Dev Laksono, mengatakan jika Golkar ini jadi pilihan, maka Mas Kaisang akan memberi kontribusi besar pada partainya. Wah, ini mesti ya pikirannya pada partai-partai yang lain seperti itu bagi bangsa dan negara. Karena dinilai salah satu anak muda potensial. Wah, ini orang gitu karo Mas ini, Mas Gibran ini lah. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menantang Mas Kaisang nih. Oh, ini ditantang nih, supaya tidak satu rumah dengan kakaknya. Artinya orang mlebu ning PDIP. Oh, aja sak omah itu, sehingga bisa bertarung secara sehat dalam dunia politik dengan kakaknya. Ini merayu ini. Merayu Mas Kaisang. Tapi ya bagus. Itu bagus seperti itu. Masukan seperti itu bagus. Ojo sak omah, ojo sak PDI Perjuangan. Wah, ning partai lain bisa membangun bersama-sama. Pilihan itu bukan pilihan mudah loh. Oh, pilihan sulit ini. Apakah akan melalui jalur politik yang sama seperti Pak Jokowi dan Mas Gibran, atau bergabung ke PDIP kayak iparnya juga itu Mas Bobi itu, atau justru ke partai lain? Nah, ini ya Mas Kaisang ini bingung ini. Wah, ini enaknya kemana ini? Oh, melu-melu keluarga, oh, pilih partai yang lain. Menarik juga, sebenarnya bila Mas Kaisang merapat ke PSI, ini kan partai anak muda ini ya, kelihatannya rodok tepat ini kalau masuk ke PSI ini. Yang dikenal dengan partainya milenial. Hanya saja, pasti banyak yang menuduh jika Pak Jokowi melakukan politik dinasti. Alah, mesti gitu. Wah, ini keluarganya Pak Jokowi ini masuk pencancah dunia politik, mesti politik dinasti ini. Politik dinastinya Pak Jokowi, pasti tuduhannya gitu. Saya nyinyir-nyinyir di luar mesti begitu nih. Nah, jika kita ingat, ada contoh yang kebetulan contoh agak kelam di dunia politik. Nah, contoh nyata itu di Provinsi Banten. Banten sana. Cerita keluarga politik mantan gubernur Banten, yaitu Ratu Atut Kossiah, membuat orang banyak melihat negatif yang dia lakukan. Ratu Atut sendiri dicopot dari jabatan gubernur karena kasus korupsi. Wow, perhatian itu, copot karena tindak pidana korupsi. Ratu Atut tersandung kasus pada tahun 2014. Suaminya yang saat ini sudah almarhum bernama Hikmat Tomet menjadi anggota DPR RI serta menjabat ketua DPD Golkar Banten. Dua anaknya yang bernama Andika Hazumi dan Andiara Aprilia. Andika menjadi wakil gubernur Banten pada tahun 2017 hingga 2022. Istri Andika yang menantu Ratu Atut juga terpilih serta menjabat wakil ketua DPRD Banten 2016 hingga tahun 2019. Nah, sedangkan adik Andika, yakni Andiara Aprilia, menjadi anggota DPD RI 2 periode. Nah, 2014 sampai sekarang. Walah, kabeh do mlebu ini. Adapun suami Andiara yang membantu Atut menjadi wakil Bupati Pandeglang tahun 2016. Adik ipar Bu Ratu Atut yakni Airin Rahmidiani menjadi wali kota Tangsel 2 periode. Bayangkan itu, 2011-2016
terus 2016 hingga 2021. Nah, itu saja. Ya, tidak masih ada lagi nih, masih ada lagi nih. Keluarganya yang jadi pejabat loh. Oh, bukan hanya itu aja. Adik kandung Ratu Atut juga menjabat sebagai Bupati Serang sejak 2016, yakni Bu Ratu Tatu Kasana. Adik tirinya, yakni Tubagus Hairul Jaman, sebelum tahun 2019 juga menjabat menjadi wali kota Serang. Nah, saat ini keponakan Ratu Atut yang masih bermain politik juga ada. Oh, masih ada, yakni Pilar Saga Iksan. Nah, yang menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Nah, dia adalah putra Ratu Tatu Kasana yang pernah jadi Bupati Serang. Tetapi kalau Mas Pilar ini bagus, waktu pilkada mampu mengalahkan Mbak Rahayu Saraswati yang anaknya Pak Hasim Joyo Hadi Kusumo itu, adiknya Pak Prabowo. Dan juga Mbak Siti Nurazizah, putri Pak Wakil Presiden kita, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Oh, itu bagus, itu benar-benar menang ini. Tapi politik dinasti Ratu Atut berbeda jauh dengan Pak Jokowi saat ini. Nah, kita lihat, sejak menjadi wali kota Solo 2 periode, Gubernur DKI hingga sekarang periode kedua menjadi presiden, baru Mas Gibran dan Mas Bobi Nasution yang terjun di politik. Tidak ada ini adiknya, iparnya, keponakannya, sepupu ikut-ikutan di politik. Oh, enggak ada. Itu pun sewaktu menjadi kepala daerah, baik Mas Gibran maupun Mas Bobi disorot memiliki prestasi yang sangat membanggakan di daerah masing-masing, di kota Surakarta dan di Medan sana. Oh, bagus. Masuk politik kok bener-bener itu. Nah, ada cukup banyak inovasi yang dilakukan oleh Mas Gibran. Nah, seperti misalnya membawa UMKM ke Paris, Perancis, cepat menggerakkan ekonomi saat pandemi mulai berkurang. Apalagi membuat program prioritas kota, menyambungkan UMKM dengan aplikator digital, dan lain sebagainya. Wah, ini kreatif sekali kalau Mas Gibran ini. Nah, prediksinya Mas Kaisang akan lebih inovatif lagi. Wah, ini akan lebih moncer lagi nih, wawasannya secara digital lebih banyak ini kalau Mas Kaisang benar-benar masuk ke kancah politik nih. Karena dari sisi usia lebih muda, lebih energik, badannya aja loh, kalau jenengan lihat badannya Mas Kaisang itu lebih keren itu. Pergaulannya atau jaringannya lebih luas. Dia termasuk salah satu komisaris di Rans Entertainment, perusahaan besar milik bintang film itu, Raffi Ahmad itu, artis itu, juga komisaris Persis, sepak bolanya kebanggaan kota Surakarta sana, Persis Solo itu, dan membawa Persis ke Liga 1 Indonesia. Oh, betapa hebatnya ini Mas Kaisang ini, bener ini, saya dorong ini masuk dunia politik Mas Kaisang ya, saya dorong ini Mas Begawan dorong ini. Tentu kita masyarakat Indonesia menyambut baik niatan Mas Kaisang ini mau masuk ke politik. Wah, ya ini disambut dengan positif juga nih. Saya ingat nih pesannya almarhum Buya Syafi'i. Orang-orang baik jangan diam. Mari kita dukung orang-orang baik yang mau terjun ke politik. Banyak kok contoh politisi-politisi bersih, berkarakter, punya dedikasi. Ya salah satunya ya Pak Jokowi itu, gampang contohnya. Meski di 2 periode kepemimpinannya ada kurangnya, ya enggak apa-apa. Tapi jika kita nilai secara keseluruhan, ya luar biasa ini. Ini politikus yang termasuk orang-orang baik yang harus kita dukung ya seperti ini. Ya mungkin kita akan sulit menemukan orang-orang seperti beliau di masa mendatang. Wah, mungkin 50 tahun yang akan datang belum tentu ada orang seperti Pak Jokowi. Nah, Mas Gibran juga berkarakter, ya hampir mirip dengan bapaknya lah, 11-12 gitu loh. Tapi dia harus diuji dulu. Dalam perjalanan karirnya itu berangkat dari kota Surakarta. Nah, gimana dia membangun kota Surakarta, memperbaiki Solo, bisa menjadi kota yang
besar, berbudaya, berkarakter, dan modern. Nah, ini Mas Gibran mulai dari kota Surakarta dulu. Nah, kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berkualitas, ya harus melalui tempaan, ujian itu loh. Perjalanan yang cukup panjang, orang ujuk-ujuk gitu loh. Ujuk cuma plegenus, ya jangan, enggak seperti itu. Kita bersyukur loh. Anak-anak Pak Jokowi mau mencoba meniti karir sejak level bawah. Dari bawah, paling bawah. Dari mencoba yang paling berat, paling dasar. Banyak itu anak politisi ya merasa gengsi memulai dari bawah. Nah, itu pengennya langsung jadi orang top itu. Tiba-tiba ujuk-ujuk, wah, jadi orang top tidak dari bawah, ya akhirnya orang iso apa-apa. Tidak perlu saya sebut siapa itu. Mesti panjenengan sudah tahu semuanya. Nah, kita banyak tahu. Politisi yang menenteng keluarganya, panjenengan masih banyak yang tahu siapa saja itu. Politisi-politisi yang ditenteng bapaknya supaya segera bisa top gitu. Langsung dikarbit biar langsung mateng gitu. Banyak itulah. Makanya tidak heran ada politisi tingkat nasional yang berkasus, ya, entah pidana maupun kriminal banyak, ya, karena memang belum mateng. Kenapa bisa terjadi? Ya karena matengnya karbitan, mentah dikarbit, rasanya ora enak, kulitnya mateng, isinya mentah tenan itu. Belum pernah ada sejarahnya loh. Anak presiden bersedia bertarung di tingkat kepala daerah selevel bupati atau wali kota. Ya kalau tingkat gubernur ya memang ada, itu Mas AHY putra Pak SBY itu kan langsung pede tarung di posisi DKI, yang akhirnya yang geletak kalah itu. Nah sudah tahu begitu, masih mau ini nekat menjadi bakal cawapres. Nah ini ya kesambet model-model begitu kan namanya ya kesambet. Nah ini perlu diwaspadai ini. Karena kalau menjadi pemimpin karena kesambet kan repot ini. Ya udahlah, kira begitu saja. Terima kasih untuk Mas Kaisang. Saya tunggu permainan panjenengan, terjun panjenengan di dunia politik. Saya tunggu. Nah kalau gitu sekian dulu ya. Soalnya ingat Mas Kaisang ini, saya jadi ingat kaos bola persis ini. Saya udah lama loh. Saya mau beli yang baru sebagai bentuk dukungan Mas Kaisang mau terjun di politik. Nah, kalau Mas Kaisang diajak ngompol, kira-kira mau enggak ya? Ya, Mas Kaisang, nanti saya undang podcast di ngompol ya. Saya tunggu ya. Ya, boleh. Nah, kita jumpa lagi saja dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam kawan.